Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan tentang sistem informasi kantor pos. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendro Saputra Filipus dengan NIM terakhir 013 dan anggota saya Arya dengan NIM terakhir 025 dan Rian dengan NIM terakhir 023. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi kantor pos yang dimana sistemnya ini akan kami jelaskan tentang alurnya, tentang prosesnya untuk mencapai sebuah tindakan yang akan mempermudah customer dalam pengiriman barang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan DFD level 0-nya dulu, yang dimana DFD level 0 ini sebagai konsepan pertamanya. Jadi konsepan pertamanya ini untuk mempermudah pengguna dalam melakukan proses pengiriman. Jadi di sini ada 3 item yang dimana ada 1 proses dan 2 subjek. Yang pertama itu dari customer. Saya akan menjelaskan customer penginputan ke sistem informasi kantor pos. Jadi di sini customer ingin menginput apa dulu ke sistem informasinya. Yang pastinya itu input data, pengiriman dan data customer duanya. Baik, jadi dari kantor pos ini sistem informasinya mengirim ke loket. Dari data yang sudah dikirim customer, sistem informasi akan mengirim lagi data dan barangnya ke loket. Jadi loket akan menerima data dan barangnya. Selanjutnya dari loket ke sistem informasinya, dia akan memberikan bukti, yang dimana bukti ini diberikan untuk mempercayai customer dalam pengiriman barangnya. Setelah diberikan ke sistem informasi kantor pos, sistem informasi kantor pos akan mengirim ke customer yaitu nota faktur, yang dimana nota faktur ini akan memberikan sebuah bukti untuk proses pengiriman barangnya. Jadi DFD level 0 ini memberikan konsepan luarnya. Mungkin nanti rekan saya akan menjelaskan DFD level 1-nya. Jadi di level 1 itu akan memberikan detail-detail untuk sistem informasi di kantor pos tersebut. Jadi yang saya jelaskan ini sebagai konsepan luarnya saja dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya akan memberikan ke rekan saya Arya. Kepada saudara Arya saya persilakan. Baik, di sini saya Arya Darmawan dengan NIM terakhir 025 akan melanjutkan penjelasan setelah DFD pertama, yaitu level 0 yang dijelaskan oleh saudara Hendra tadi. Jadi di sini ada beberapa subjek dan proses, yaitu yang pertama di sini ada subjek yang pertama tuh ada customer 1, bisa kita lihat. Di sini customer 1 akan menginput data barang, lalu kemudian terjadilah proses data barang, dan proses data barang ini akan direkam datanya ke storage laporan barang. Kemudian dari storage laporan barang ini, setelah itu customer 1 menginput kembali data penerima dan digabung dari storage data laporan barang ini dan menjadi proses data penerima dan direkam kembali ke storage laporan data penerima dan sudah digabung dengan data sebelumnya. Kemudian customer pertama ini memasukkan kembali yaitu input metode pengambilan. Jadi digabung lagi dari laporan sebelumnya data penerima ini dan terjadilah proses metode pengambilan barang ini dan direkam datanya ke laporan pengambilan barang. Setelah itu
semua data yang sebelumnya kita input, yaitu yang diinput oleh customer 1, diinput datanya ke laporan akhir barang. Di sini proses laporan akhir barang, dan setelah itu diserahkan, yaitu penyerahan laporan ke loket 1. Di sini loket 1 sendiri memberikan nota faktur ke customer 1 sebagai bukti bahwa barangnya telah diproses dan diterima oleh pihak kantor pos. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Fatwa. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fatwa Putra Adrian. Jadi di sini loket 1 sudah menerima barang dari yang sudah diserahkan sama customer 1. Di sini akan melakukan pengemasan barang. Selanjutnya dari pengemasan barang dari pihak kantor pos tersebut melakukan di bagian sini pengiriman barang. Kemudian dari pengiriman barang menuju ke loket 2. Sedangkan di sini di loket 1 itu ada juga sebuah proses memberikan nota faktur ke loket 2 untuk memberitahu terlebih dahulu. Dan kemudian di loket kedua, nota faktur dan barang itu dikirimkan lewat jasa pengirim. Misalkan ke arah untuk ke customer 2 ini mau diantar atau mau diambil sendiri. Nah, kalau di bagian sini, ini jasa pengirim berarti diantarkan ke rumah customer tersebut. Terus dari jasa pengirim ini mengirimkan bukti kalau sudah diterima ke loket 2. Kemudian jasa pengirim ke customer 2 ini menyerahkan barang dan notanya. Baru dari customer 2 memberi bukti penerima ke jasa pengirim. Dan di sini di loket kedua juga ada lagi proses, yaitu di sini loket 2 memberikan barang dan nota jika customer mengambil sendiri ke kantor pos tersebut di daerah yang dituju. Dan dari customer 2 sendiri itu harus mengirim atau mengkonfirmasi data ke loket 2. Oke, baik. Mungkin langsung saja di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini dari DFD level 0, gambar DFD level 0, level 1, itu semua proses itu dilakukan secara berurutan, yang dimana customer 1 datang ke loket kantor pos untuk mengirimkan barang. Dari kantor pos itu menyerahkan formulir terhadap customer 1 untuk mengisi data akan dikirim kemana barang ini tersebut. Customer 1 pun memberi alamat segala macam di situ diisi. Kemudian dari kantor pos tersebut di bagian loket merekap semua itu untuk di-input ke dalam barang tersebut. Jadi barang ini akan sudah tahu tujuannya itu akan kemana. Dan loket 1 ini sudah konfirmasi ke loket 2 bahwa barang ini akan diserahkan ke sana loh, gitu. Dan dari loket 2 ini akan memberitahu ke customer 2 kalau barangnya sudah sampai atau sudah tiba. Jadi si customer 2 ini bisa memilih mau melalui jasa pengiriman lewat langsung diantar oleh kantor pos, atau dia bisa memilih sendiri untuk datang ke kantor pos tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya kembalikan ke Hendra Saputra Filipus. Ya, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami ya tentang sistem informasi kantor pos. Jadi segala sesuatu atau sistem informasi itu harus ada struktur-strukturnya untuk mempermudah dalam pemrosesan
cara pengambilan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.